Nah, yang berikutnya ini adalah adaptive median filter. Jadi, karena dari namanya, adaptive median filter ini memang ditujukan untuk noise yang merupakan noise salt and pepper, jadi noise yang bersifat impuls ya, dengan ya, dengan nilai probabilitas dari noise-nya itu adalah sangat besar. Jadi menangani untuk hal-hal yang tidak bisa ditangani oleh median filter biasa, gitu ya. Eh, Kalau dicontoh pada saat pembahasan order statistik filter dengan menggunakan median filter kita menggunakan probabilitas noise-nya itu adalah eh, cukup kecil yaitu 0,1, maka untuk filter-filter yang maaf untuk kondisi di mana eh, nilai impulse noise, probabilitas impulse noise-nya atau salt and pepper-nya itu lebih dari 0,1, jadi misalkan 0,2 dan seterusnya, maka dia hanya bisa ditangani dengan teknik yang disebut dengan adaptive median filter. Itu itu kelebihan dari adaptive median filter. Jadi dia sifatnya mirip seperti median filter, ah, tapi dia digunakan untuk probabilitas noise impulsnya itu yang lebih besar dari 0,2 ya. Nah, tapi apakah ini juga bisa digunakan untuk eh, noise yang non impulse? Bisa juga ya. Jadi filter ini juga dapat mencari detail yang ditutupi ya saat terjadi penghalusan pada non impulse noise gitu ya. Untuk yang non impulse noise. Ini keuntungan lain. Jadi dia mirip seperti local enhancement, jadi dia bisa memunculkan nilai-nilai keabuan. Jadi nanti mungkin bisa kalian coba di sini untuk memadukannya dengan smoothing filter gitu, sudah halus, kemudian model-model yang mean filter ya. Nah, ya kan nanti ada penurunan ya, penurunan nilai eh, keabuan yang harusnya tinggi itu dia menjadi lebih rendah. Maka kita bisa menaikkan kembali dengan adaptive median filter. Nanti kita coba. Baik, seperti apa adaptive median filter ini? Adaptive median filter ini sama ya, dia bekerja di bawah jendela ketetanggaan. Misalkan di sini kita menggunakan variabel namanya SEQE. Nah, hanya di sini yang menjadi spesial atau yang menjadi pembeda dengan median filter biasa, bahwa di dalam adaptive median filter ini kita bisa merubah ukuran dari filter selama proses filtering berjalan. Jadi kalau kita menggunakan adaptive filter biasa, itu kan kita mencoba 3 kali 3, kemudian nggak berhasil, kita coba 5 kali 5, nggak berhasil, kita coba lagi, dan seterusnya. Sehingga kita harus melakukan beberapa kali percobaan sampai didapatkan ukuran filter yang cocok atau pas. Tapi di sini di adaptive median filter ini tidak perlu dilakukan karena yang melakukan secara otomatis oleh algoritmnya, oleh metodenya. Jadi dia bisa membesar kalau diasumsikan di daerah tersebut itu tidak terdapat noise, maka dia akan membesarkan lagi, oh nanti membesarkan area pencarian gitu istilahnya ya. Jadi ukuran filternya nanti akan diperbesar menjadi sampai ke ukuran tertentu. Nah, ini ukuran tertentunya kita sebut dengan S-max. S-max ya. S-max ini adalah nilai maksimum atau maksimum dari ukuran filternya. Jadi dia bisa membesar sampai ukuran tertentu. Nah, kemudian di sini nanti kita juga akan melihat nilai order statistik filter, order statistik ya, bukan order statistik filter, order statistik yaitu nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai median ya. Jadi ketiga nilai ini itu adalah nilai-nilai yang diperoleh dari sebuah jendela ketetanggaan ya, SXY itu tadi.
Dan sudah pasti ya pasti nilai-nilai gray level yang akan kita rubah SXY, ZXY di sini ya. Ini adalah variabel-variabelnya. Nah, algoritmanya seperti apa? Di sini dibagi menjadi dua level ya, level A dan level B. Level A, apa yang terjadi di situ? Ya, singkatnya gini, ini kalau kita lihat ya, maka dia akan melihat di daerah tersebut pada kondisi A1 ini ya, dia akan melihat nilai medium dikurangi dengan nilai minimum. Jadi kalau kita punya nilai, nilai keabuan hubungan ya, saya akan menggambarkan hubungan antara nilai minimum, median, dan maksimum. Jadi kalau misalkan kita punya sebuah daerah yang nilainya adalah mempunyai variasi yang cukup tinggi, ya, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, ya, 6, misalkan 7, 8, 9, ini variasinya cukup tinggi. Maka kan kita akan dapatkan bahwa Z minimumnya itu sama dengan 1. Z mediannya, median itu adalah nilai yang kelima. Kalau gini kita urutkan berarti sama dengan 5. Z eh, atau nilai ya, nilai di sini yang maksimum. Maksimumnya itu adalah yang tertinggi 9. Nah, ini kondisi di mana di satu daerah itu dia variasinya tinggi. Jadi nilai keabuannya bervariasi, ada nilai minimum, ada nilai median, ada nilai maksimum. Dan pasti urutannya seperti ini ya, nilai minimum lebih kecil dari nilai median, eh, median lebih kecil dari maksimum. Nah, kemudian kalau misalkan di daerah tersebut, ya, di daerah tersebut, ada satu kondisi di mana nilai-nilai keabuannya ya, itu hampir semuanya sama. Hampir sebagian misalkan nilainya sama. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 misalkan. Kemudian di sini ada 3. 3. Nah, di dalam satu kondisi ini kita bisa lihat bahwa nilai minimumnya itu sama dengan nilai median. Ya, nilai minimum itu sama dengan nilai median. Ya, nilai mediannya juga 1. Nah, nilai maksimumnya itu adalah 3. Nah, gitu. Nah, ini ada satu kondisi di mana nilai minimum sama dengan nilai maksimum. Nah, dalam satu kondisi seperti ini artinya bahwa di daerah tersebut bisa jadi adalah daerah yang rata. Yang rata itu yang tidak terdapat noise, gitu ya, tidak terdapat noise. Kebalikannya juga adalah satu kondisi di mana nilai nilainya itu semuanya besar, semua, hampir semuanya besar. Ya. Di sini ada 1, 1, di sini ada 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Jadi kebalikannya ya. Ini kan berarti minimumnya itu adalah 1 dan maksimumnya itu adalah 3, median ya. Mediannya, sorry, mediannya adalah 3 dan nilai maksimumnya itu 3 juga. Jadi nilai median itu sama dengan nilai maksimum. Nah, hal ini menunjukkan bahwa daerah tersebut adalah daerah yang rata juga, ya, karena sebagian besar nilainya adalah 3. Nah, di level A ini dia mengecek, ya, nilainya dia mengecek. Ada dua kondisi di sini. Dia melihat, ya, apakah di tempat tersebut, gitu ya. Nah, ini nilai median dikurangi nilai minimum
itu lebih besar dari nol. Jadi dengan kata lain ini kalau saya rubah, apakah nilai median ya itu lebih besar dari nilai minimum? Hmm. Berarti artinya beda gitu ya, beda. Bahwa median itu dia ah, dia lebih kecil dari nilai minimum. Harus sorry, harus lebih besar dari nilai minimum kan? Ya, bagusnya kan seperti ini. Ini normalnya kan seperti itu. Ya. Kemudian di sini dia juga mengecek apakah nilai eh, median itu lebih kecil dari nilai maksimum. Dia akan mengecek dengan apakah dia ada di kondisi normal seperti ini. Kalau dia terpenuhi minimum, median, maksimum ini dengan berurutan, ya, berurutan seperti ini, maka dia akan menuju ke level B, menuju ke level B, ya, di level B ya. Nah, di sini nanti apa yang akan dilakukan di level B, nanti kita jelaskan berikutnya. Nah, kalau kondisinya itu seperti ini, bagaimana gitu ya? Berarti kan ini kondisi kalau dia tidak terpenuhi ini, berarti kan dia ada di kondisi dua ini, ya, di mana minimumnya bisa jadi sama dengan median atau minimumnya sama dengan maksimumnya sama dengan median. Nah, kalau seperti ini kondisinya, ini diasumsikan, dianggap bahwa di daerah itu tidak terdapat noise. Karena semuanya rata, nilainya hampir sama ya gitu ya. Maka dia tidak dianggap sebagai noise. Nah, kalau kondisinya diasumsikan di sini tidak ada noise, maka yang dilakukan adalah membesarkan ukuran subwindownya ini. Kalau misalkan sebelumnya 3 kali 3 gitu ya, maka dia akan menaikkan satu level menjadi 5 kali 5 misalkan. Nah, jadi dia akan naik di sini. Dia akan mencari ke daerah yang lebih luas lagi, gitu. Gitu. Ya, sampai ukuran maksimum. Nah, kalau maksimumnya 7 ya berarti kalau sampai 7 dia masih seperti ini kondisinya, maka apa yang dilakukan? Maka dia tidak dirubah, gitu ya. Artinya di daerah tersebut memang daerah yang tidak ada noise, gitu ya. Jadi kalau sampai maksimum dia tidak ada perubahan, maksudnya kondisinya masih rata seperti ini, maka dia akan dianggap tidak ada noise. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke kondisi ini tadi. Ada minimum, median, maksimum gitu ya. Maka di level B itu, dia akan masuk ke level B kan. Jadi kalau dia tidak dapat kondisi seperti itu, maka dia akan ada di level B. Ya. Di level B ini, dia akan melihat. Berarti asumsinya kalau dia masuk ke level B, oh berarti kemungkinan ada noise, gitu ya. Kemungkinan ada noise, ya. Kemungkinan ada noise. Nah, noise-nya itu di mana gitu kan. Di sini ada pengecekan lagi gitu ya. Pengecekannya adalah bahwa apakah nilai minimum ini tadi eh, ZXY dan eh, XZC ini itu ya noise-nya itu ya ZXY dibandingkan dengan min ya. ZXY ini ya dibandingkan dengan nilai minusnya. Nah, gimana? Apakah dia sama nggak? Nah, atau eh, dan X-nya itu apakah sama dengan nilai maksimum gitu. Nah, kalau dia sama, gitu ya, sama dengan nilai minimum atau nilai maksimum, maka maka asumsinya di daerah inilah noise-nya karena dia
sama dengan nilai minimum atau sama dengan nilai maksimum. Kan di sini adaptive median. Median itu kan untuk impuls. Impuls itu kan yang terbesar dan terkecil. Salt and pepper. Nah, kalau yang nilai ini itu sama dengan minimum dan nilai ini itu sama dengan atau sama dengan maksimum, maka bisa jadi inilah yang noise-nya, noise yang tinggi sekali atau noise yang rendah sekali. Maka kalau kondisinya seperti itu, dia diganti ya dengan nilai mediannya. Diganti dengan nilai mediannya. Diganti dengan nilai median. Ya, gitu ya. Jadi dia beda nih, dicek. Sama dengan minimum nggak? Oh, tidak. Sama dengan maksimum nggak? Oh, tidak. Gitu ya. Ya. Nah, kalau dia tidak gimana? Kalau dia tidak, ya dia dibiarkan. Berarti diasumsikan di sini bukan noise. Gitu. Nah, ini kan kondisinya tidak-tidak nih. Nah, tapi kalau misalkan, ini contoh-contoh ya. Misalkan di sini itu 9. Oh, nah. Kalau ini 9, karena dia sama dengan nilai maksimumnya, maka dia diganti dengan nilai median. Diganti dengan nilai median. Paham ya? Jadi di level B ini tujuannya adalah untuk menentukan pergantian, ya, apakah di pusat ini terindikasi noise atau tidak. Baik itu noise yang minimum, pepper, atau noise yang maksimum atau uh, noise salt gitu. Jadi kalau dia terindikasi, maka dia diganti dengan nilai tengahnya. Jadi ini diganti dengan 5 masuk ke sini. Itu kira-kira secara mudah ya untuk proses yang terjadi di adaptive median filter. Nah, sekarang kita berikan contoh gambarannya secara cepat. Nah, ini mudah kalau ini secara cepat aja kita bisa lihat. Nah, sekarang kita lihat nih di sini ya, di daerah yang warna biru biru tua ini ya. Di daerah ini, daerah yang biru tua ini, di sini pusatnya adalah 10 ya. Nah, kalau dilihat di sini, nilai minimumnya adalah 1, nilai mediannya adalah 6, nilai yang ada di tengah itu adalah 10 ya, nilai maksimumnya juga 10. Nah, kita masuk ke level A nih. Nah, level A dicek. Nah, minimum, median, maksimum. Urut enggak? Nah, gampangnya gitu aja deh. Berarti 1, 6, 10. Oh, urut nih. Berarti minimum lebih kecil dari median, median lebih kecil dari maksimum. Nah, karena dia seperti itu, maka indikasinya pasti ada noise ini. Maka dia masuk ke level B. Ya. Di level B dia ngecek tengahnya ini, ya, yang mau diganti. Yang mau diganti ini sama dengan nilai maksimum. Oh, sama. Karena dia sama dengan nilai maksimum, maka diindikasikan yang ada di tengah ini adalah noise maksimum salt gitu. Maka dia harus diganti nih, diganti menjadi 6. Oke, seperti itu. Mudah kan? Nah, sekarang kita lihat nih yang di sini yang gampang. Ayo, kita coba. Di sini minnya min 1 ya. Kemudian mediannya 1, 2, 3, 4, 5. Ini mediannya. Mediannya adalah 6 ya. Ini med. Kemudian maksimumnya adalah 10. Minimum 1, 6, 10. Sama dengan sebelumnya. 1, 6, 10. Berarti dia masuk ke level B. Karena diasumsikan di situ ada noise. Karena dia masuk ke level B, maka dicek nih pusatnya. Pusatnya 1 nih. Oh, pusatnya 1 ternyata. Nah, karena pusatnya 1, ah, maka sama dengan nilai minimum. Karena sama dengan nilai minimum, diasumsikan bahwa kemungkinan besar 1 itu adalah noise paper. Nah, karena dia diindikasikan noise paper, maka dia harus diganti nih menjadi nilai mediannya. Nah, ini seperti itu. Nah, sama dengan di sini, kita lihat lagi. Nah, ini kebetulan sama, minimumnya 1, maksimumnya 10, nilai mediannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 3. Ya, 3. Nah,
Kebetulan karena yang mediannya sama dengan yang di sini, ini sama kondisinya dengan yang sebelumnya. 1, 3, 10 gitu ya. Berarti ada noise nih. Nah, dicek nih di sini. Nah, di sini. Apakah sama dengan minimum? Oh, tidak. Apakah sama dengan maksimum? Oh, tidak. Berarti tidak berubah. Nah, namanya gitu. Tidak berubah. Kalau misalkan di sini 7 gimana, Bu? Ya, berarti dia tetap 7. Di sini tetap 7. Gitu. Ya. Nah, kapan dia di kondisi di mana yang misalkan untuk yang kondisi yang dia tetap di level B itu seperti apa sih contohnya? Ini contoh ya, misalkan di sini 10, di sini 10, di sini 3, 3, di sini juga 10, di sini 10, di sini 10 gitu ya. Kan 10, ini juga 10 ya, 10, 10, 10. Berarti minimumnya kan 3, mediannya 10, maksimumnya juga 10. Jadi minimum sama dengan 3, mediannya 10, maksimumnya itu adalah 10 juga. Ya, karena dia seperti ini kondisinya, maka dia diasumsikan berada di daerah yang tidak ada noise. Karena dia rata. Ya, sini rata. Ya, karena dia tidak ada noise, maka langkah berikutnya, misalkan di sini karena maksimumnya adalah 5, maka sedangkan saat itu kita ukurannya 3, maka yang dilakukan adalah memperbesar ukuran filter. Jadi sebelumnya 3 kali 3. Ini kita ambil daerah ini ya tadi ya, misalkan contohnya. Nah, maka dia akan memperbesar menjadi 5 kali 5, diperbesar, ditambah. Pencariannya jadi lebih besar gitu. Nah, di situ dicari lagi nih berapa minimumnya, berapa mediumnya, tapi di area yang lebih luas. Begitu gambaran dari adaptif median filter. Nah, ini contoh hasilnya ya. Ini uh, noise citra yang diberi noise dengan probabilitas tinggi ya, sampai seperti ini ya. Kemudian ini difilter dengan adaptif median filter. Nah, bisa bersih ya, bisa bersih. Nanti ini implementasinya ya. Jadi implementasi dari adaptive median filter di MATLAB, kalian bisa nanti mencobanya. Ini prinsipnya sama seperti yang saya jelaskan tadi. Ya. Nanti kita akan demokan seperti apa nanti hasilnya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita akan membahas berikutnya di implementasi untuk MATLAB-nya.